Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pengajian kita buka kembali pada Ahad ini dengan kajian fikih, dengan kajian fikih ibadah. Bagaimana panjenengan awas kita seperti nak mengajar ya, mungkin kalau di nopon itu betul syarai kitab Safinah ini itu kitab Nailul Raja. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan mengenai air. Alhamdulillah, puji syukur mengasani Allah Subhanahu wa taala. Dan mari berkali panjenengan kenikmatan, keluasan lapangan sehingga berkali panjenengan pada kapal dan gedung dakwah ini, insyaallah berkali panjenengan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi berkali panjenengan asal sepaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun fal qalilu maduna kullataini wal katsiru kullatani fa aksar. Nah, jadi dalam bab taharah, dalam bab bersuci ya. Tak pun dimawan ya, tang kitab-kitab pun dimawan. Niku bab sing pertama sing dibahas niku tentang bersuci. Lan bab pertama yang dibahas dalam bersuci itu mesti air, ya, mesti air. Pasti air yang dibahas. Kenapa? Karena air ini sesuatu yang sangat vital, yang bisa memberikan sah tidaknya kalau kalian panjenengan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan bahwa air niku enten kali ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sedikit, air yang sedikit sing nomor kali, air banyu singkat kata. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kolah. Air yang sedikit itu adalah yang kurang daripada 2 kolah. Nah, di sini dikatakan di dalam syarahnya, mawaznuhu minal ma'i khamsu mi'ati ritlin baghdadiyatin takriban. Yang dimaksud dengan 2 kolah, 2 kolah niku 500 liter Baghdad secara kira-kira. Ini menurut hitungan Baghdad. Tapi kalau menurut hitungan kita niku sekitar 216 liter. Jadi yang dimaksud dengan 2 kolah, yang bisa kita itu untuk bersuci. Kalau kalian panjenengan saged bersuci, saged kangge wudu lan sakmecemipun niku kalau misalkan air itu sampai 216 liter. Jadi kalau kalian panjenengan dari nomor niku bersuci untuk menggunakan air ya, itu harus sampai 2 kolah 216 liter. Jadi yang dimaksud 2 kolah itu kalau hitungan kita, hitungan Indonesia itu adalah 216 liter. Itu adalah 2 kolah. Jadi kalau misalkan boten nyampe kan 216 liter, berarti enggak dikatakan, boten dikatakan 2 kolah. Berarti itu tidak bisa, itu bisa dijadikan untuk bersuci. Nah, wal kafiru kullatani fa'akthar. Yang dimaksud dengan
dua kolak kemudian lebih banyak daripada dua kolak, artinya dua kolak lebih. Terus sing dimaksud kata air niku kata, banyu niku kata, berarti dua kolak lebih. Yang dimaksud dengan air yang banyak itu berarti dua kolak lebih, berarti 216 liter lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan banyak. Kalau yang sedikit tadi kirang saking 216 liter, kurang daripada 216 liter. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bisa untuk bersuci, ini bersuci niku nek sumpah kalau kalian panjenengan niku bersuci ngangge napa, ngangge kolak. Apa namanya? Bersucinya itu pakai kolak. Pakai kolak. Jadi kalau misalkan di kamar mandi ataupun di bak mandi, kalau misalkan bak mandi kita itu muatannya lebih daripada 216 liter, berarti kalau kalian panjenengan sakit bersuci langsung menggunakan air itu, berarti langsung bisa wudhu di dalam bak tadi. Jadi kalau misalkan 216 liter lebih. Tapi kalau misalkan kalian panjenengan niku badhe napa niku bersuci di dalam air kolak tadi, kalau misalkan mau bersuci di dalam air kolak tadi itu harus lebih daripada 216 liter, harus lebih daripada 2 kolak. Soalnya apa? Kalau misalkan kita bersuci kemudian kok ketika kita bersuci langsung di dalam air kolak tadi, kok misalkan ada sedikit air seperti air itu medal saking kolak itu, berarti kirang saking 2 kolak 216 liter. Jadi kalau misalkan mau wudhu, mau bersuci di dalam air kolak tadi ya harus lebih daripada 216 liter. Lalu semua kolak dari panjenengan itu bersuci di dalam air itu, kalau misalkan bersuci di dalam air itu kalau misalkan lebih, apalagi sangat lebih itu aman. Tapi kalau misalkan pas 216 liter pas, 2 kolak pas, ini bukan aman. Soalnya apa? Kalau ketika kita nyidup air di dalam itu, sisa daripada air sudah keluar. Akhirnya apa? Sisa di dalam air kolak tadi kurang daripada 2 kolak. Akhirnya buatan sah itu. Karena itu air kolak di zaman ini utamanya masjid kuno biasanya itu enten kolak sing agung. Kolak sing agung biasanya dari agung 2 kolak lebih. Dan itu fungsi ini selain jamaah itu bersuci menggunakan air keran. Kalau air keran sudah jelas bukan dibahas masalah napa niku air sedikit nopo air kata, baru kata nopo air sedikit ini bukan dibahas. Soalnya kan airnya ngalir. Yang dibahas itu kalau misalkan air niku banyu niku enten teng kolak. Misalkan enten bak mandi ataupun misalkan enten teng kolak bak mandi masjid atau teng apa niku rumah niku, kalau misalkan ingin wudhu langsung niku nggih boten napa-napa sah, asalkan lebih daripada 216 liter tadi sampai daripada 2 kolak. Tapi kalau misalkan kurang daripada itu atau kalau pas itu riskan. Kalau misalkan ada air yang keluar, maka sisanya itu berarti dia boten sah. Terus semua kalau kalian panjenengan arep langsung wudhu teng kolak, teng bab mandi itu berarti harus lebih daripada 2 kolak, artinya lebih daripada 216 liter. Nah, itu sudah kita lihat. Tapi kalau misalkan pakai air keran itu sudah tidak usah dibahas. Kenapa? Karena itu bukan yang dimaksud dengan 2 kolak di sini, air yang mengalir. Jadi kita aman.
Kemudian kalau misalkan bak mandinya itu kurang daripada 2 kolak, kirang saking kali kolak niku kirang saking 216 Satu, liter. dua, Kok tiga, kemudian misalkan empat, lima, kali panjenengan itu wudhu beliau nyabak di rumah masing-masing kok boten tekan, misalkan berarti gitu kok berarti ini hidup dari kolak tadi pakai gayung, ya pakai gayung kemudian dikucurkan ke wajah kita. Kalau misalkan bak mandi di kamar mandi kita kurang daripada 2 kolak alias kurang daripada 216 liter, berarti harus pakai air hidup gayung. Kemudian jangan sampai ketika kita wudhu itu muka kita itu dekat dengan bak mandi tadi di kolak tadi. Kenapa? Kalau misalkan nyampe kemudian netes ke dalam bak mandi berarti air itu namanya air mustakmal, air yang ketiban, air untuk bersuci itu hukumnya buatan sah untuk dipakai untuk bersuci. Jadi kalau misalkan kalau kalian panjenengan Arab bersuci, ya bak mandi kalau kalian panjenengan niku kurang daripada 2 kolak, maka apa? Wajah kita agak menjauh daripada bak mandi, kemudian kita hidup ngambil dengan gayung, kemudian kita membasuh wajah kita dan anggota wudhu dan hari. Nah, kalau seperti itu niku sah hukumnya, niku sah hukum. Ngoten. Kemudian dikatakan di sini dikatakan anna hukmal ma'il katsir annahu la yatanajjasu bi muraqati najasah. Bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyaran yasira. La farqa fi dhalika baina najasati al-ma'fu 'anha wa ghayriha. Fa zala taghayyuru bi nafsihi aw yatrahu ma'in fihi wa musta'malan aw najisan tahura. La binahwi miskin aw ja'faron walau waqati ay al-kathir najasatun muwafaqatun lahu fi sifati aw tahmi wa launi warihi kahulil munqati'ir ra'iha tudira bi asyadid sifat kalau warihi miskin wa tahmil qalb fa idza ghayra tadira bi sifatin minha dan najasa wa illa fala. Kemudian jadi kalau misalkan kalau misalkan air yang sedikit tadi kok kejatuhan benda najis, artinya benda najis yang tidak dimaafkan. Ini ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak bisa dimaafkan. Artinya najis la afwa anha, jadi najis yang tidak bisa dimaafkan, ada najisun afwa anha, najis yang bisa dimaafkan. Jadi kalau misalkan kok ketiban najis air yang sedikit, kok ketiban najis yang nggak dimaafkan, ya najis yang dimaafkan ya berarti najis yang berat, najis yang berat, seperti bangkai, ya dan yang lain sebagainya. Itu kalau misalkan kok ketiban air yang sedikit tadi 2 kolak itu sudah nggak bisa, jelas sudah nggak bisa dipakai untuk bersih, walaupun pakai hidup pun bukan sangat nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan kok kejatuhan najis yang afwannya yang bisa untuk dimaafkan, seperti apa misalkan? Ya, seperti di sini dikatakan najis yang bisa dimaafkan, ya, itu seperti wakal kita alati ada balaha sa'il, yaitu seperti bangkai simbolnya yang nggak ada garangnya. Seperti apa? Seperti cicak, ya kalau bahasa wa asghar, ya cicak atau yang lebih daripada cicak, lebih kecil daripada cicak. Cicak kan sebenarnya kan nggak ada darahnya cuma sangat sedikit. Jadi kalau misalkan ada air kok ketiban air sedikit, ini maksudnya
banyu sing ketiban kok ketiban batang, tapi batangnya dimaafkan seperti cicak dan yang seperti cicak, seperti kutu dan sebagainya. Kemudian dia kejatuhan di situ, maka tetap bisa dimaafkan, sadar untuk bisa dipakai untuk bersuci. Kok misalnya kok enten cicak kok kepotong, misalkan badannya kok kepotong, misalkan apa itu buntutnya kok badannya kok kemudian nyemplung nang banyu seketik yang sedikit, nyemplung di air yang sedikit, maka tetap itu bisa dimaafkan dan bisa untuk bersuci. Ya. Kemudian, tapi kalau misalkan tadi najisnya itu yang tidak bisa dimaafkan, seperti yang selain itu, ya darahnya kok banyak, ya, maka itu nggak bisa untuk dijadikan untuk bersuci. Ya. Wa amal kafiru, ya, wa amal kafiru. Kemudian kalau misalkan air itu sedikit, ya, walau la afwa anha, ya, kabur. Jadi kalau misalkan air itu banyak, ya, sangat banyak, airnya sangat banyak, ya, air niku banyu niku kata, kata ini, walaupun ya misalkan nopo niku kok ketiban najis tadi, ya, yang nggak bisa dimaafkan, asalkan la tagoyar ta'muhu wa yuhu wa launuhu. Kalau misalkan air yang banyak tadi kejatuhan benda atau najis yang nggak bisa dimaafkan, seperti darahnya yang banyak, akan tetapi kok dia tidak berubah antara rasa, ta'muhu rasa, launuhu ya, warna, kemudian rihuhu bau. Nah, ini buatan apa-apa, berarti masih tetap bisa untuk dijadikan bersuci. Tapi kalau misalkan sudah berubah salah satu daripada tiga sifat, kok kemudian mengubah salah satu daripada tiga sifat ini, maka pun buatan. Misalnya kok banyu ini kok kata, kok kemudian kok ketiban bangkai nopo lah, kucing nopo lah, anu nih lah, nopo niku, nopo mana misalnya, tikus, tinggalnya kan, walaupun misalnya airnya masih penting, tapi kan ambunnya mesti, nopo niku mesti berubah. Nah, itu walaupun misalkan ambun cuma seketik mau, nah niku pun berdasar, walaupun cuma sedikit bau yang tercium di aroma air tadi, sehingga nopo niku merubah bau yang semula daripada air tadi, berarti boten pun sah. Walaupun kata-katanya banyak, berarti boten sah dipakai untuk bersuci. Itu apa namanya perbandingan. Ilam nahar wal bahra, ya, kecuali kalau misalkan air itu kita bersucinya di sungai yang besar, di kali sing nopo niku sing ageng atau segoro, ya, atau laut, ya. Nah itu niku buatan enten pembahasan itu. Walaupun kalau misalkan air laut, ini air sungai yang mengalir, niku tetap sah. Soalnya niku bisa kata-kata nih, walaupun misalkan tiban nopo, asalkan kalau kalian kejadian buatan bersuci di area tempat bangkai atau tempat najisnya tadi, ya tetap sah. Misalnya kok bangkai tadi cuma lewat, ya, kemudian air terbawa arus sungai atau terbawa arus nopo niku laut, kok kemudian pun hilang niku najisnya, nopo niku wis terhanyut, kalau dari panjenengan yang bersuci di air itu tetap sah. Soalnya nopo niku kata-katanya. Jadi itu tentang air yang nopo niku air yang banyak dan juga air yang sedikit.
Jadi ketika kita ini apa namanya bersuci, ya, ketika kita bersuci, maka ini mau ditingali nomor itu 3 sifat tadi. Ya, kalau misalkan kurang daripada 2 kolah, tapi kalau misalkan lebih daripada 2 kolah, walaupun tadi pijatuan najis buatan apa-apa, asalkan tidak nomor itu terpengaruh daripada salah satu daripada 3 sifat tadi, ya, bau, rasa, dan juga namanya ruang. Kalau misalkan itu tidak berubah, salah satu daripada 3 tadi berubah, maka tetap sah untuk dijadikan nomor itu bersuci. Alhamdulillah, istimewa untuk pembukaan kita. Insyaallah di pekan depan terjadi jamaah ada bagus, bagus dan acara pendirian rumah baru syukuran makan rumah baru. Oh gitu. Makan. Syukuran. Oke, demikian. Kalau misalkan ada pertanyaan, Allah ada. Insya Allah. Tanya lagi. Ini kan